Halo, selamat datang lagi di sesi penelaan mendalam kita. Halo. Hari ini kita mau lihat satu sumber yang Anda bagikan nih, dan kayaknya menarik banget buat dibahas ya. Ah, iya. Yang mana tuh? Itu loh, bab pertama dari buku Get to the Point, karyanya Joel Schwartzberg. Ah, iya ya. Judulnya aja udah langsung to the point ya. Haha, benar banget. Oke deh, kalau gitu kita langsung aja ya, kita bedah bab pertamanya ini. Nah, misi kita nih di pembahasan kali ini, kita mau coba kupas tuntas ide utamanya si penulis di bab awal ini. Sesuatu yang dia sebut cacat besar atau the big flaw gitu dalam komunikasi. Cacat besar. Kedengerannya serius ya. Ya, serius banget kayaknya. Jadi kita coba pahami nih, apa sih cacat ini? Kenapa kok penting banget menurut dia? Dan yang paling penting, gimana ini relevan buat cara Anda berkomunikasi sehari-hari? Oke, setuju. Bab satu ini memang penting sih, kayak jadi fondasi argumen buat keseluruhan bukunya gitu. Sebelum dia ngomongin teknik, kata-kata, atau apa ya, bahasa tubuh, Schwartzberg mulai dari akarnya dulu. Maksudnya? Dia diagnosis dulu masalah paling dasar yang menurut pengalaman dia nih sering banget jadi penyebab komunikasi gagal. Jadi ya fokus kita memang pas banget kalau kita bedah diagnosis masalah di bab ini dulu. Wah, menarik nih. Oke. Kalau gitu, langsung aja ke intinya. Berdasarkan pengalamannya dia yang udah banyak banget ngelatih orang soal komunikasi strategis, cacat besar yang paling sering dia temuin ini apa sih sebenarnya? Kok kayaknya universal banget gitu? Nah, ini dia nih. Jawabannya itu kedengarannya simpel banget. Tapi dampaknya, wah, luar biasa katanya. Cacat itu adalah tidak memiliki poin. Tidak memiliki poin. Maksudnya gimana tuh? Bukannya kalau kita ngomong pasti ada tujuannya. Nah itu dia kuncinya, dia nekenin banget kata memiliki. Jadi banyak orang itu ngira mereka punya poin, tapi sebenarnya yang mereka punya itu cuma topik atau tema atau mungkin judul presentasi doang. Oh. Atau sekedar ide umum gitu. Itu beda banget katanya sama poin yang benar-benar tajam dan bisa diperjuangkan. Jadi bukan cuma soal ngomongnya nggak jelas ya, tapi emang dari awal nggak ada sesuatu yang spesifik yang mau disampaikan. Betul. Ini jadi ingat kutipan implisit di awal bab itu deh. Anda harus punya poin untuk bisa menyampaikan poin. Anda harus punya poin untuk menjual poin Anda. Anda harus punya poin untuk tetap fokus pada poin Anda. Gitu kan ya? Persis. Kayak jangkar gitu ya. Poin itu jangkar komunikasi kita. Nah, itu dia, kayak jangkar. Dan penulis nganggap ketiadaan jangkar ini fatal banget. Ada beberapa alasan kuat. Kenapa? Pertama, katanya nih, nggak punya poin yang jelas, itu nyumbang langsung ke rasa gugup pas mau ngomong di depan umum atau situasi penting lainnya. Oh iya, kok bisa gitu? Ya kita mungkin pernah ngalamin kan, tiba-tiba ngeblank gitu pas lagi presentasi atau rapat penting. Nah, argumen dia ini lumayan nusuk sih. Akar masalahnya itu seringkali bukan karena kurang persiapan materi. Terus karena apa dong? Karena dari awal kita tuh nggak punya satu gagasan inti, satu poin yang jelas mau kita perjuangkan. Nah, ketidakjelasan internal inilah yang katanya micu gugup dan bikin kita jadi kayak kehilangan arah pas ngomong. Masuk akal juga ya. Jadi gugup itu bukan cuma soal panggung atau lihat banyak orang, tapi bisa jadi karena kita sendiri nggak yakin 100% apa sih yang mau kita sampaikan sebenarnya. Bisa jadi begitu. Terus selain gugup, dia juga nyebut soal kecenderungan buat ngomong bertele-tele, muter-muter, ngalor ngidul. Iya. Sering tuh dengar orang ngomong panjang lebar, tapi nggak jelas arahnya mau kemana. Nah, itu dia. Itu seringkali gejala dari nggak adanya poin yang solid. Jadi ngomongnya lompat-lompat dari satu ide ke ide lain, nggak koheren gitu. Ujung-ujungnya ya bisa gagal total, pesannya nggak nyampe. Waduh. Dan yang lebih bikin khawatir lagi, kata penulis, banyak pembicara tuh sama sekali nggak sadar kalau ini akar masalahnya. Mereka mungkin ngerasa presentasinya datar atau nggak nendang, tapi nggak tahu penyebab utamanya itu karena nggak punya poin. Ada ironi yang dia singgung juga kan ya soal ini. Banyak buku atau seminar gitu mungkin ngasih saran, pastiin punya poin yang jelas ya, atau fokus ke pesan utama. Ya, betul. Tapi ya udah, gitu doang. Nggak ngasih tahu caranya gimana ngerumusin poin yang efektif itu. Analoginya dia itu pas banget. Kayak ahli gizi yang cuma bilang, makan yang bener ya. Tapi nggak ngasih tahu makan apa, masak gimana, porsinya seberapa. Iya bener analogi itu, pas banget. Dan ini nunjukin betapa pentingnya kita paham soal poin ini. Taruhannya, kata Schwartzberg, tinggi banget loh.
Gimana tuh? Kalau kita nggak punya poin, ya intinya kita nggak bener-bener tahu apa sih yang lagi kita perjuangkan lewat omongan kita. Ini yang bikin menurut dia banyak banget orang yang cuma sekedar pidato. Maksudnya pidato? Ya, sekedar nyampein info, data, cerita gitu. Tapi nggak cukup banyak yang benar-benar menyampaikan poin dalam arti secara aktif memperjuangkan sebuah argumen, atau usulan, atau kesimpulan spesifik yang pengen diterima sama audiensnya. Oke. Ini jadi mikir nih. Apakah masalah nggak punya poin ini cuma relevan buat komunikasi yang formal-formal aja? Kayak pidato di konferensi gede, atau presentasi bisnis yang wah gitu. Nah ini penting. Penulis jawabnya tegas banget. Enggak, sama sekali enggak. Masalah ini, katanya, relevan setiap kali Anda berkomunikasi. Setiap kali. Iya, dalam konteks apapun di mana Anda pengen ngaruhin pikiran atau tindakan orang lain, dia kasih contohnya macam-macam banget buat nekenin ini. Mulai dari pidato keynote yang megah itu, Oke. sampai laporan status mingguan yang rutin di kantor, atau pas ngobrol penting sama pasangan atau keluarga, diskusi kinerja sama atasan, pas nyusun draft email biar persuasif, bahkan pas cuma bikin beberapa slide PowerPoint buat rapat tim. Wah, luas banget ya cakupannya. Banget. Dalam semua interaksi itu, selalu ada potensi, dan seringnya sih, kebutuhan buat nyampein sebuah poin. Bukan cuma sekedar bagi-bagi info mentah gitu aja. Jangan-jangan banyak email atau rapat yang kita rasa kosong atau nggak efektif tuh gara-gara ini kali ya? Gimana tuh? Ya isinya cuma update data, fakta, laporan kegiatan, tapi nggak ada kesimpulan jelas, nggak ada rekomendasi, nggak ada usulan tindakan gitu sebagai poinnya. Sangat mungkin. Sangat mungkin itu penyebabnya. Penekanan penulis soal cakupan yang luas ini penting banget. Ini bukan cuma soal jadi orator hebat di panggung, tapi jadi komunikator efektif di setiap peran dan situasi kita. Oke. Nah, setelah kita berhasil nih nemuin atau ngerumusin sebuah poin, yang mana caranya nanti dibahas di bab-bab selanjutnya ya, penulis terus nekenin tugas penting berikutnya, Apa tuh? yaitu menyampaikannya secara efektif. Punya poin aja nggak cukup, harus bisa nyampeinnya juga. Nah ini nih, gimana sih Schwartzberg ini ngedefinisiin efektif dalam konteks nyampein poin? Kan sering beda-beda ya orang ngertiin komunikasi efektif. Ada yang bilang harus lucu, harus karismatik, harus banyak data. Gimana pandangan dia? Definisinya dia tuh sangat pragmatis ya, fokus banget ke hasil akhir. Dan bisa dibilang cukup keras sih. Oh iya? Keras gimana? Menurut dia, komunikasi atau presentasi Anda itu dianggap efektif kalau dan hanya kalau poin yang Anda bawa itu diterima dan dipahami sama audiens Anda. Udah, sesimpel itu. Jadi kalau poinnya nyampe, berhasil. Kalau enggak, gagal. Betul. Titik. Mau sebagus apapun penampilan Anda, kalau poin yang nggak diterima ya Anda dianggap gagal dalam tujuan komunikasi itu. Wah, ini standar yang tegas banget ya. Berarti elemen lain kayak humor, karisma, data pendukung, visual yang keren, itu semua jadi nomor 2 gitu. Menurut argumen di bab ini, iya. Semua itu bisa jadi alat bantu yang oke banget, tapi ini bukan tujuan akhirnya. Penulis nekenin banget keberhasilan itu diukurnya dari apakah poin utama nyampe dan diterima, terlepas dari kesan lain yang mungkin Anda timbulkan. Anda bisa aja dianggap lucu banget, menarik banget, informatif banget, atau pede banget. Tapi kalau audiens keluar ruangan tanpa ngerti atau nerima poin inti yang Anda perjuangkan, ya komunikasi Anda itu intinya belum nyampe tujuannya. Fokusnya itu di dampak, bukan cuma di impresi sesaat. Oke. Ini ngasih perspektif banget ya soal tujuan kita ngomong atau nulis sesuatu. Jadi bisa disimpulin dong ya. Tujuan utama buku ini, yang fondasinya ditaruh di bab 1 ini, adalah buat ngebekali kita semua termasuk Anda, biar lebih jago dalam beberapa hal kunci. Apa aja tuh? Pertama, mengidentifikasi apa sih poin kita yang sebenarnya. Kedua, memanfaatkan poin itu jadi pusat pesan kita. Ketiga, menyampaikannya dengan cara yang paling pas kena sasaran. Lalu? Keempat, mempertahankannya kalau ada pertanyaan atau tantangan. Dan kelima, bahkan menjual poin itu biar lebih meyakinkan dan diterima. Dia juga sempat nyebut kalau paham soal poin ini, kunci buat ngatasin grogi, dan bahkan buat ngelatih orang lain biar komunikasinya lebih oke. Wah, rangkumannya bagus banget. Semua kemampuan itu akarnya ya di pemahaman dasar soal apa itu poin dan kenapa itu penting banget. Iya kan? Dan ini nyambung banget ke bagian akhir dari bab 1.
Penulis tuh sadar satu hal penting. Cuma ngasih tahu orang kalau mereka butuh poin, itu nggak cukup. Kenapa gitu? Ya percuma tahu butuh poin kalau orangnya nggak tahu apa sih sebenarnya definisi poin itu. Gimana bedainnya dari sekedar topik atau tema? Banyak orang, kata dia, keliru nganggap judul presentasi atau area diskusi itu sebagai poin mereka. Jadi ini kayak sengaja dibikin penasaran gitu ya di akhir bab 1. Kita jadi sadar masalahnya, tapi juga sadar kita butuh definisi dan alat yang lebih jelas buat ngatasinnya. Nah, persis. Semacam cliffhanger intelektual gitulah. Ini yang bikin bab-bab selanjutnya jadi penting banget, karena di situ dia bakal ngupas tuntas ciri-ciri poin yang kuat itu kayak gimana, cara bikinnya, cara mastiinnya tajam dan bisa diperjuangin. Bab 1 ini kayak dokter yang udah berhasil diagnosis penyakit utamanya, cacat besar. Dan kita sekarang siap buat belajar resep obatnya di bab berikutnya ya. Betul, oke. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih dari pembahasan bab 1 ini, bahaya paling gede dalam komunikasi menurut Schwartzberg itu bukan sekedar salah ngomong atau kata-katanya kurang pas. Tapi justru pas kita ngomong tanpa area yang jelas, tanpa ada poin yang jadi inti perjuangan pesan kita. Inilah si cacat besar yang bisa ngerusak usaha komunikasi kita, bahkan sebelum kita mikirin gaya ngomongnya gimana. Nah pertanyaannya, apa makna semua ini buat Anda? Ini momen yang pas banget buat kita refleksi sedikit ya. Coba deh, Anda renungin sebentar. Dalam berbagai interaksi komunikasi Anda sehari-hari, mungkin pas rapat penting, di kantor, pas nulis email buat klien, atau bahkan pas ngobrol biasa aja tapi tujuannya meyakinkan orang, seberapa sering sih Anda ngerasa lebih banyak nge-share info, data, fakta, atau cerita? Dibandingkan secara sadar memperjuangkan satu argumen spesifik, satu usulan konkret, atau satu kesimpulan yang Anda pengen orang lain terima. Jangan-jangan tanpa sadar kita sering kejebak di mode bagi info atau laporan aja ya, terus lupa ngerumuskin apa sebenarnya poin dari semua info itu. Sangat mungkin. Dan kesadaran akan potensi cacat besar ini, yaitu kecenderungan alami kita buat ngomong tanpa poin yang benar-benar solid, itu langkah pertama yang penting banget menurut penulis. Mengakui dulu gitu ya? Iya, mengakui kalau ini tantangan buat siapa aja, termasuk buat diri kita sendiri. Ini bakal ngebuka pintu buat jadi komunikator yang lebih fokus, lebih strategis, dan akhirnya lebih berdampak. Ini bukan soal ngejudge ya, tapi lebih keningkatin kesadaran diri aja. Oke. Nah, sebagai penutup pembahasan kita kali ini nih, mungkin ada satu pemikiran atau latihan kecil gitu yang bisa Anda bawa pulang. Coba deh, mulai amatin komunikasi di sekitar Anda beberapa hari ke depan. Ngamatin gimana tuh? Ya entah itu presentasi di kantor, pidato di TV, email yang masuk, iklan, atau bahkan obrolan santai sama temen. Dengan bekal pemahaman soal cacat besar dari Schwartzberg ini, coba deh mulai identifikasi mana sih komunikasi yang rasanya cuma bagi info atau ngisi waktu aja, dan mana yang benar-benar kerasa punya poin, ada satu ide inti yang jelas banget lagi diperjuangin. Dan pertanyaan lanjutannya nih, kalau Anda udah bisa bedain, coba rasain deh, apa beda dampaknya buat Anda sebagai penerima pesan? Komunikasi yang punya poin itu kerasa lebih kuat nggak? Lebih meyakinkan? Lebih gampang diingat? Atau lebih bikin Anda jadi mikir atau pengen ngelakuin sesuatu? Wah iya juga ya. Ngamatin perbedaan ini secara langsung bisa jadi cara ampuh buat benar-benar ngerasain pentingnya punya poin itu. Latihan observasi yang menarik banget ya, dan bisa langsung dicoba nih. Semoga dengan paham konsep cacat besar ini, Anda bisa mulai ngelihat dan ngedekatin komunikasi baik pas jadi pengirim atau penerima pesan dengan kacamata yang sedikit beda dan lebih tajam ya. Iya, semoga kesadaran awal dari bab 1 ini jadi fondasi yang berguna lah buat usaha Anda berkomunikasi lebih efektif ke depannya. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak penelahan mendalam kita terhadap bab 1 dari buku Get to the Point ini. Semoga diskusi ini ngasih percikan wawasan baru ya, tentang betapa pentingnya peran sebuah poin dalam setiap komunikasi kita. Sip, sampai ketemu lagi di pembahasan sumber-sumber menarik lainnya.